Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Obit Syam di acara The Update. Nah, di The Update kali ini saya jalan-jalan ke kota Depok dan mengunjungi pengusaha F&B, yaitu Cafe Kopi Om Don. Nah, di samping saya ada dua owner dari Cafe Kopi Om Don ini. Halo Sobat The Update, happy weekend. Sore ini kita menyambangi salah satu tempat ngopi paling enak di Depok, yaitu Kopi Om Don. Kopi Om Don ini berlokasi di Jalan Cempaka nomor 1A Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Nah, kita juga berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung bareng sama pemiliknya nih. Ada Om Jo dan juga Cici Nancy yang bakal bercerita seputar dunia bisnis dan juga bagaimana sih cara mereka untuk merintis Cafe Om Don ini. Penasaran selengkapnya hanya di The Updates. Di sini ada Mbak Nancy dan Om Jo. Om Jo. Halo. Nah, bagaimana kita ulik beliau-beliau ini memulai usaha kafe yang cukup keren ini tentunya. Alamatnya ada di mana, Om? Kita alamatnya di apa ini, Ci? Jalan Cempaka nomor 1A Depok, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas. Tepatnya di depan sekolah Mardiwana. Tepatnya di depan sekolah Mardiwana. Jadi buat teman-teman Depokers yang suka hobi nongkrong, jangan lupa untuk berkunjung wisipin kopinya Om Jo dan Mbak Nancy. Mantap. Oke, kita mulai, mungkin kita kulik ya. Om Jo, Gimana nih, apa? awal mula membuka usaha kafe ini, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Om Jo. Oke. Sebelum ke kafe. Sebelum ke kafe. Silakan. Iya, aku Johannes. Biasa dipanggil, kalau di sini sekarang aku dipanggil Om Jo. Om Jo. Padahal kecilnya sih aku dipanggil Anes. Jadi kalau cerita membuka awal kafe ini ya. Ya. Awal kafe ini dibuka karena apa ya? Kopi kekinian itu kayaknya boleh menjadi peluang bisnis nih kayaknya nih. Karena aku ngelihat khususnya di Depok ini ada pasarnya gitu. Ada pasar. Ada pasarnya. Anak-anak mudanya juga semakin banyak yang ya direkrut sebagai karyawan juga bisa, tapi konsumen juga luar biasa gitu. Gitu Kang Obet. Jadi untuk usaha kopi ini prospek ya? Ya, pasti. Pasti ya, Manus. Oke, sini sampingnya ada Mbak Nancy. Ya. Gimana? Ini berdua nih. Jadi kita kolaborasi. Kolaborasi. Wadah. Luar biasa. Kolaborasi ini aku sama dia sepupu sebenarnya. Masih saudara. Masih saudara. Kita join, kita pikir waktu itu pandemi kalau nggak salah ya, 2000. Iya, pandemi 2020. 2021, sorry. Masih pandemi. 2021. Awal Januari. 11 Januari aku ingat. 11 Kita bikin 11 Januari. 11 Januari. Jadi kita ngobrol-ngobrol, terus apa namanya? Baru dapat deh peluangnya pas ngobrol-ngobrol pas pandemi itu. Kita belum tahu nih kita mau bagaimana ya. Sementara usaha yang lagi jalan tuh ini kan di aku ada kuliner juga di Jalan Margonda. Iya. Itu pas pandemi kan berhenti ya. Nah, udah kita ngobrol-ngobrol lah di sekitar sini nih, kita ngobrol-ngobrol. Dulu belum jadi ini. Dulu belum terkonsep untuk kafe. Belum. Belum. Masih rumah.
masih teras rumah ya? Masih teras rumah. Masih teras rumah. Dan memang ini aku nggak apa-apa nih, langsung aja. Iya, nggak Tektokan aja ya. Iya. Jadi dulunya nih teras rumah dan awalnya nih kantin. Oh, Jadi pada saat pandemi menyambung yang Om Jo tadi ceritain ya, mau diapain nih, kita mau ngapain, masa diem aja ya. Akhirnya terpikirlah kita punya lahan, punya investor, kenapa enggak kita beranikan diri aja daripada nggak ngapa-ngapain. Ternyata di awal-awal memang mau bilang sepi, tapi ada aja yang datang, Kang Obet. Ada yang hadir ke sini ngopi, minimal ketutup deh buat operasional kos, bayar karyawan sama kos-kos yang buat food and beverage keambil semua gitu. Jadi ya UMKM kan mulainya dari situ ya, berani, konsepnya berani dulu. Karena nggak ada pilihan lain. Iya betul. Iya, benar. Karena nggak ada pilihan. Dan kita harus mencoba, harus berani mengambil peluang itu ya. Soalnya kan bebannya berat nih kita. Di sisi lain kita punya keluarga juga. Iya. Iya kan. Di sisi lain kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Betul. Ya akhirnya berpikir itu, ngobrol, klop. Walaupun banyak tantangannya ketika membuat ini. Dari mulai mesinnya, peralatannya. Banyak kemudahan akhirnya. Pada saat pandemi itu banyak yang kasih diskon, cicilan ya. Iya. Iya benar. Iya benar, banyak Betul. kasih diskon, kasih cicilan. Jadi kita buat startup itu yang awalnya berpikir, waduh berapa nih kita mesti keluarin apa? Karena mesinnya kan lumayan ya harganya. Lumayan harganya gitu. Terus kita mau renov juga untuk scoop Perlu biaya sih ya. itu dia itu yang jadi pemikiran. Tapi Ini menjadi tantangan Betul, awal tantangan. mula di kondisi yang tak menentukan. Iya, betul. Pada saat Pandemi. bener-bener betul, Benar. stuck ya. Betul. Nah, jadi fresh gitu ya. Benar. Luar Bersyukur ya. biasa loh. Mbak Minci sama Om Jo ini bisa terpikirkan bagaimana nyari cara ya kan, Iya, betul. keluar dan mau memulai usaha kafe sehingga Betul. bisa berjalan sampai Betul. Sebenarnya Kang Obet ya, kalau boleh influence juga ya, sebenarnya kita punya sosok yang menginfluence kita, memotivasi kita, cuma udah almarhum. Itu papanya iya. Om Jo sendiri. Dia yang menggebrak meja lah istilahnya. Iya, Ayolah iya. buatlah, ngapain kalian diem aja ini, punya pengalaman di bisnis, punya Iya. pengalaman di IO, kenapa nggak coba aja? Dan dia sales paling keren deh. Jadi untuk meng-encourage orang untuk buka seperti ini dia luar biasa. iya. Dia istilahnya yang Jadi ada role modelnya lah kita. ada Yang motivasiin kita juga ada. Iya, Jadi kalau ditanya motivasinya apa sih buka ini? Ya kita dapat dorongan juga dari dia. Motivasi ada dari dia. mentornya. Ada mentornya. dan orang tua kita langsung ya. Jadi ya udah nurut lah gitu. Nurut. Ternyata dia ya visioner ya kalau saya bilang ya. Satu, dia lihat posisi Kopi Om Don itu strategis karena di depan sekolah, salah satu sekolah terbesar swasta di Kota Depok. Gitu Kang Onte. Nah, aku pengen bertanya nih, Iya. Ci ya. Namanya kok Om Don ya? Kafe ini, Kopi Om Don. Nah, aku boleh cerita Om deh. Jo nih yang cerita nih. Gimana? Jadi itu pemilihan nama kan branding nih kan ceritanya. Ya, Itu branding. Branding ini kan kita agak sulit-sulit juga ya ngebayangin apa sih di benak orang yang orang kalau ngomong langsung oh itu dia gitu kan. Ya. Kita nggak perlu jelasin lokasinya, oh kita udah tahu. Kan kita kan berdua nih. Namanya apa ya berdua ini kalau digabungin nggak ketemu nih. Nah kebetulan adiknya Kak Nancy nih, Mbak Nancy ini sekolah ini berjalan itu suka ada yang parkir di sini. Oh, Jadi anak-anak muda itu yang kelas SMP SMA lah. SMP SMA lah yang udah bisa bawa motor suka parkir lah di sini. iya. Dan beberapa generasi itu dari 2010 kali ya Dari 2010. 2010. udah ada parkirannya. Dan kantinnya ada 15 waktu itu. Kantin. Nah, terus mereka ini kalau ditanya parkir di mana,
di Om Don bilangnya. Nah bayangin, aku jadi kepikiran yang satu generasi anggaplah 200 orang gitu ya. Iya. Ada beberapa generasi yang parkir di sini, 5 generasi atau 6 generasi. Itu kalau disebut Om Don, ya udah pasti parkiran sini lah. Ya udah akhirnya nama itulah aku pilih. Jadi Om Don itu brandingnya karena itu dia. Namanya mudah diingat juga kan? Iya, betul. Punya nilai jual lah. Kalau Om Anes kayaknya kurang. Om Jo kayaknya, Om Jo udah ada. Om Jo waktu itu udah ada. Ada tempat makan di dekat stasiun Depok Lama tuh, ada Om Jo namanya. Nah, aku rasa kayaknya Om Don lah lebih. Nah, Ya makanya kalau pemilihan brand ini, Iya. tentunya kan ini menyangkut keberlangsungan bisnis atau usaha kita juga ya. betul. Ketika brandnya mudah dihafal, ingat apa kata Om John ini, teman-teman sudah pada tahu kok lokasi ini, Iya. lokasinya Om Don gitu. Iya. Dari generasi ke generasi ini database sudah terbentuk sendiri, terstempel sendiri dari Iya, Iya. betul. Nah, teman-teman yang mungkin sekolah di Mardiwana ini Ada yang sampai udah punya anak. dia udah kalau misalkan mereka mau reunian ya Udah terjadi. gampang Sudah terjadi. banget ya. Sudah terjadi. Gampang. Udah terjadi Ya, ya, juga ya. Udah terjadi, betul. Karena kita juga alumni gitu ya. Orang tua kita juga ada yang sekolah di sini, jadi bisa bayangin ya Kang Obet ya. Walaupun kita istilahnya kalau promo biasa-biasa aja, cuma mereka udah tahu kopi Om Don tuh di mana gitu. Cuma waktunya aja kali ya. Om Jo. Iya, benar. Waktunya. Gitu. Nah, kalau pas awal mula merintis usaha kopi ini, ada kesusahannya deh sih, challenge-nya apa gitu? Challenge-nya apa ya? Challenge-nya itu sebenarnya challenge-nya banyak sih, Kang Obet. Pertama kita menentukan posisi apa layoutnya bagaimana, terus kita mau pakai mesin yang mana, Ya. kita mau supplier kopinya dari mana, terus apa kita mau ini sendiri kopinya. Ternyata banyak juga ya yang harus di riset ya. Banyak. Harus banyak riset, harus banyak yang diambil contohnya, Sampelnya ya. sampel-sampelnya, terus ya kadang-kadang kalau kita salah juga agak susah memang, karena kan mesin kopi ini kan pertama yang kalau memang bagus banget harganya memang udah wah lumayan lah itu. Kita mau yang di middle aja dulu deh mainnya gitu kan. Itu ternyata banyak juga pilihannya, kalau salah ya. Nah itu yang tadi dibilang sama Mbak Nancy ini, banyak setelah kita berjalan pemikiran kita curahkan, banyak jalan ternyata yang support kita gitu loh. Ya. Sampai aku nggak nyangka kita lagi kepusingan mau pakai mesin apa nih ya. Tiba-tiba ada temen datang. Kenapa pusing-pusing? Saya kan udah punya yang di sini. Coba yang ini. Dikasih kemudahan lagi. Iya. Berarti asal kita berkemauan dan energi positif itu Saya yakin itu. Setuju. Setuju Kang Obet. Ya. ada hukum loa ya. Ya, Law ada. interaction tuh. Iya, iya, iya. Benar. Jadi ya. Iya. Itu kita praktekin ya. Nggak hanya sekedar baca dan teori, kita praktekin sendiri dan Benar-benar kita rasain kayaknya Ya. tuh. Heeh. dan kita rasain. Jadi kadang-kadang kan kita kan kalau pengen, ya anggaplah kita pengen cuma sekedar naruh meja aja, layout meja itu kan kita mesti ngobrol dulu nih bagaimana. Terus tiba-tiba muncul aja sendiri, oh gini. Bener tadi yang low A, Law of Ya, attraction. law of Ya. law of Ya. attraction. Hukum loa. Iya. Nah, iya. Ini luar biasa ya. Banyak orang yang meyakini bahwa memang ya benar, kalau misalkan kita tidak memikirkan sama sekali, ya jangan harap ide atau sesuatu yang kita harapkan, mungkin kita aja nggak ada harapan mungkin ya. Ya. Gimana mau terjadi gitu. Karena pandemi itu ngajarin kita menguji bahwa berpikir positif itu pasti akan mendatangkan sesuatu yang baik sesuai apa yang kita pikirkan. Dan itu kita melibas itu ya, orang-orang pandemi, wah kita gimana susah, itu kita nggak pernah keluar kata-kata itu kayaknya ya. Iya. Kalau mencari cara oke gitu ya, berpikir ini gimana ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, tapi tidak pernah pesimis. Iya. Itu sih Kang Obet ya. Jadi menurut kita pandemi itu luar biasa ngajarin kita apalagi untuk kan pandemi benar-benar kita di posisi Iya.
positioning. Posisi nggak bisa ngapa-ngapain kan sebenarnya ya Benar. pengusaha ya, itu Bingung. dia. Ini kapan? Kapan selesai kita nggak tahu. Selesai. Ah, benar. Benar. Mempersiapkannya sampai mana? Wah, itu udah Ya. luar biasa. Ya. Di saya. Tuh. Dan yang tadi kata Om John itu bahwa kurang tepat berarti ya kalau misalkan usaha itu ya mulai aja, tapi usaha itu tetap harus kita pelajari dulu apa Iya. yang mau kita jalan. Iya, betul. Setuju. Kenapa tuh banyak orang usaha jalan aja, nanti juga belajar. Ya Iya. mungkin kalau misalkan banyak jatuhnya kan banyak biaya ya. Betul, betul. Jadi kayak Alangkah baiknya mempelajari dulu. Benar. Benar Kang Omen. bagaimana hulu hilirnya, Ya, ya. konsepnya, Ya. cari apa bahan-bahannya ya Om John. Iya, research-nya itu penting. Research. Penting. Jadi bukan hanya orang kan bilang ya udah jalanin aja dulu Iya, ya. banyak orang Jadi kan jalanin aja dulu tuh sebenarnya deep gitu dalam apa Iya. yang harus kita prepare dulu. takutnya Semuanya kan udah orang ready. ketika jalanin aja usaha Ah, itu. Jadi mungkin gini kali ya. gimana? Kalau aku pikir-pikir tadi omongan tadi mungkin gini. Kalau kata-kata jalan aja dulu, maksudnya jalan aja dulu. Mikir itu kan yang termasuk jalan dulu tuh. Iya, iya. Cari konsepnya, cari si suppliernya, cari itu kan termasuk jalan juga. Mungkin udah dari situ. Jangan cuma lagi tidur ngebayangin gimana ya. Apalagi persepsi anak-anak muda nih, Nah. yang banyak kan yang nonton The Update adalah kalangan anak muda. Oke. Dan mereka kan di era sosmed ini kan Iya. sangat mudah sekali kan mengakses ibaratnya ya gue pengen kaya, Iya. dia pengen jadi pengusaha. Dan Iya. caranya cara instan. Iya, betul. Jadi hal ini yang menjadi menurut saya sangat mengedukasi apabila teman-teman yang mau memulai usaha mungkin ya bahwa kata Om John ya kita harus riset dulu, cari tahu Iya. dan lain sebagainya. Bahkan kita butuh yang namanya mentor. Iya. Betul. Mentornya harus tepat juga. Mentornya harus tepat. Iya. Jadi ngobrol dengan orang itu penting sebenarnya. Ngobrol. Diskusi sama orang itu lebih baik. Pergaulan kita menentukan kita akan kemana. Circle tuh menentukan. Circle, betul, itu dia. Jadi kalau kita mau apa ya? Kita mau bikin usaha drum band misalnya nih, kayak apa Mbak Nancy nih bikin. Ya kita mesti mainnya yang dekat-dekat situ, kita ngobrol dengan orang yang tepat kan jadinya. Iya. Jangan kita mau usaha drum band, kita ngobrolnya sama yang punya usaha bengkel, ya bingung dia. Supplier, nah itu kadang-kadang kan kalau kita nggak milih-milih orang juga, bukannya mau pilih-pilih teman ya, kita berteman sama siapa aja, tapi maksudnya ketika kita berdiskusi untuk sesuatu yang besar, nah itulah di saatnya kita harus memilih Ini harus nyari partner yang tepat juga. Iya. partner yang tepat, ya. Karena berpartner itu kadang-kadang resikonya di belakang itu tuh. Kalau nggak siap, Belakang. kalau nggak siap ya, kadang-kadang apalagi kalau usahanya itu udah berjalan luar biasa. Biasanya itu cobaannya. Iya. Ini kan Om John sebelum ke kafe katanya Iya. pernah berusaha di Ada kita join gitu, ha. join. Nah, aku pengen tahu nih Om, kalau usaha modal kolaborasi join partner itu kan kita sama ya, rambut hitam, tapi isi kepala kan beda-beda ya. Iya, Mana iya, sih iya. untuk menumbuhkan pikiran positif, kalau cara berpartner yang baik supaya kita tidak ya beda misi, beda visi gitu kan. Jadi apa sih ketika kita mau memulai usaha yang harus kita lakukan pada saat modalnya itu modal barang-barang. Iya. Jadi pertama itu kalau kita mau join lah ya istilahnya ya. Pertama kita kenal dulu nih dengan siapa yang kita mau join. Kita tahu latar belakangnya dia. Itu harus jelas sama sekali. Terus harus menyamakan visi dan misi itu harus sama. Terus bagaimana perjalanan ke depannya ini kan butuh modal. Modal siapa? Kalau mau bagi persentase 70-30, modal siapa yang 70, 30 siapa. Nanti pembagian hasilnya bagaimana, itu memang harus dibicarakan dari awal. Tapi yang pasti kenali dulu siapa partner kamu. Dalam, kenalnya harus dalam. Harus dalam ya. Harus dalam.
Jangan sampai udah memulai baru mengenal. Itu udah kayaknya salah. Karena kadang-kadang yang jadi PR itu bukan ketika mau mulainya, berjuangnya itu semangat semuanya. Ketika udah besar, Kang, hasil udah besar, semakin besar, nah mulailah sifat-sifat manusia yang Duniawi. duniawi lah gitu, serakah dan segala macam muncul itu. Itu kadang-kadang yang kayak gitu yang agak Kan susah. Tidak kita ketahui ya. Kalau kayak saya melihat daripada ketika kita melihat seseorang atau melihat seseorang itu pada saat itu sudah melakukan kerjasama. Betul nggak? Betul. Dan ketika kita memvonis si A begini, si B begini, itu kan nggak bisa instan. Ya, Butuh waktu, betul, butuh proses. betul. Makanya pernah nggak dalam menjalankan hubungan bisnis bareng-bareng itu entah itu kenatik, entah itu mungkin ternyata begini. Tapi kalau saya pernah, Mbak Nancy pernah. Tapi kalau mau diomongin kan kita nggak enak ya. buat ngucapin itu ya. Iya. Ibaratnya berarti kan kita harus lebih hati-hati. Betul. Bagaimana betul. sih dari pengalaman yang Om John sama Mbak Nancy alami supaya teman-teman yang mau memulai Oh iya, betul. join supaya Tidak terjebak di situ. tuh. Jadi lobang yang jatuhnya atau kecolongannya Om John sama Mbak Nancy itu tidak dialami oleh anak muda yang Oke. ingin memulai usaha dengan Iya. dia sama. Kalau ini dari pengalaman ya, Iya. dari pengalaman. Satu, saat kita ketemu orang, intuisi kita pasti main kan. Nah, Orang ini bisa kita percaya atau enggak gitu ya. Kadang-kadang yang bikin kita jeblos itu juga pada saat kita bertemu tuh feeling tuh udah main ya Kak Obet ya. Kayaknya nggak beres nih orang nih. Cuma biasanya mereka kan mulutnya manis ya, bla 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 bla. Cuma dalam hati ya udahlah, namanya bisnis kan kita harus coba ya. Cuma kita udah pasang kuda-kuda nih. Kita udah feeling nih orang akan gini. Jadi sebelum dia menipu ya, Sebelum dia ngakalin kali gitu ya. belum ngakalin lebih jauh, kita udah ada kuda-kudanya. Jadi paling nggak ditipunya nggak gede-gede amat deh gitu Kang Obet ya. Tapi itu harus kita lalui sebagai pebisnis ya. Jatuh bangun itu hal yang wajar gitu. Jadi tapi percaya saat kita ditipu sama orang itu atau kita dikecewakan sama partner kita, pasti kita akan belajar ya. Ketemu sama mereka tuh kita belajar, oh ini yang kita masih kurang. Mungkin ada beberapa hal yang kita tidak peduliin, akhirnya kita lebih waspada. Next kita harus begini. Dan setelah kita melewati ini nih, tantangannya pasti dapatnya lebih gede lagi. Itu leveling up-nya tuh di situ. Gitu. Jadi ujian itu pasti datang, tapi jangan takut, pasti akan dikasih jalan. Ada solusinya lebih baik dari itu. Gitu. Jadi Di saat maksudnya, itu jangan nyerah ya. mungkin maksudnya kalau Jangan nyerah, kuda-kuda itu mungkin maksudnya gini. Apa ya? Bahasanya. Kita bikin rules-nya gitu loh. nah, Ya. Jadi perjanjiannya itu jelas. Kita udah hati nurani kita udah kenal siapa dia. Tapi kan sifat manusia bisa berubah-ubah. ya kata Om John ketika makanya ketika dikasih rezeki besar, Wah, apakah itu. Benar, Makanya tadi ternyata. kuda-kudanya adalah di situ. apakah Jumawa, apakah boros, Iya. Wah, Iya. kuda-kuda di situ. sudah punya isi. Perjanjian itu mesti jelas, mesti tertulis, mesti disepakati di awal. Kadang kan kita kalau sama teman gitu Kang Obet, udah deh sama teman awal gitu Kadang ya. Nah, ya. Nggak enak. Iya. Apalagi kalau udah urusan duit gitu ya, Iya. modal. Saudaranya katanya. Nah, dengan saudaranya itu yang repot gitu. Itu berhati-hati. Iya, berhati-hati, Itu Kang Obet. intuisi ya. Intuisi awal. Intuisi awal, lalu Kuatin di perjanjiannya itu, perjanjian kerjasamanya. Ya. Kan orang bilang Jangan don't judge a sampai- book by its cover ya. Oke, kita bisa pegang itu, tapi itu nggak bisa diterapkan ke semua bidang kayaknya deh. Gitu aja sih Kang Obet ya. Oke. Ini menarik sekali nih. Iya. Jadi buat teman-teman Dapnet, apabila ingin memulai usaha, join ya jangan takut. Iya. Kita dikasih tipsnya nih sama Om John sama Mbak Nancy. Jadi tadi apa? Pertama intuisi ya. Iya, intuisinya.
intuisi, kedua ya jangan lupa kita harus punya PKS PKS yang jelas. sang di atas putih. Yang namanya usaha pasti ada slowdownnya, begitu pula buat kita. Gimana sih waktu sebelumnya kan dimotivasi atau didorong sama orang tua yang mentoring agar kita mau eksekusi. Nah, tapi bisa gak sih mempertahankan atau pernah juga ada kalanya aduh gue males, aduh gue gimana, kan gak ada ya. Masanya itu ya. masa-masa kita kurang gairah. Pernah gak mengalami hal itu? Pernah, aku pernah. Jadi kalau itu aku rasa, menurut aku sebenarnya itu manusiawi sih. Iya. Tapi bagaimana cara kita untuk laginya gimana? Nah itu kan, nge-recharge-nya itu bagaimana? Ya kalau aku sih sebenarnya karena punya tanggung jawab ya, yang nggak bisa aku hilangkan nih. Ada orang tua masih, ada keluarga. Nah nge-recharge aku mungkin dari situ kali ya. Jadi Semuanya keluarga ya. Kalau keluarga harus tetap berjiwa. nah mau nggak mau saya harus begitu kan. Jadi ketika ini down memang ada rasa itu. Apalagi kadang-kadang kita udah sampai pada puncaknya gitu kan. Iya. Pada puncaknya, walaupun saya belum puncaknya sih. Maksudnya ketika udah sampai peaknya itu, aduh capek juga nih. Besok kayak begini lagi, besok kayak begini lagi. Tapi ya itu rasa tanggung jawab itulah ke keluarga itu. Saya rasa itu sih yang bikin saya termotivasi terus. Dilawan sih sebenarnya. Nah, kalau dari Mbak Nancy nih gimana nih dari sisi perempuan? Sisi perempuan ya. Ada sebulan sekalinya ya kalau perempuan ya Kang Obet. Ada sebulan sekali benar. Moodnya ya. Ya ini kalau untuk bisnis sendiri, jadi apa ya? Kalau bisnis kayaknya itu harus berjalan ya. Jadi mau nggak mau kayak Om Jo bilang itu harus tetap dijalanin. Tapi kalau buat kita sendirinya ya break sebentar ya. Break sebentar bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita kurangi dulu tuh aktivitas yang memang kadang-kadang udah full ya. Jangan dipaksa juga ke situ. Ada saatnya kita butuh rehat. Makanya dalam menjalani mungkin SOP ya kalau lebih ke bisnis cafe gitu ya, SOP-nya dan lain-lain ya dari staffnya dan sumber dayanya memang harus di training terus-menerus ya. Mereka juga kan kadang-kadang ada titik jenuhnya, kerja tiap hari begini itu ada begitunya. Nah itu baru pendekatan kita ke karyawan itu beda. Mungkin dengan caranya yang tadinya kita jaga batasan ya kayak tarik ulur gitu ya. Saat mereka udah bosan ya kita harus sedikit apa ya fleksibel lah kalau untuk karyawannya sendiri karena kan yang running mereka ya. Yang running mereka, kita yang cuma jaga SOP gitu Kang Open. Nah ini bicara ke Kopi Om Don, enaknya karyawan di Kopi Om Don itu mereka dapat jatah libur Lebaran, Natalan mereka dapat. Mungkin di tempat lain nggak ada itu ya. Gobel jadinya. Iya, tapi di sini dapat tuh. Jadi pada saat liburan Lebaran tuh bisa 4 hari ya. Iya. 4 hari, Natalan juga sama 4 hari. Jadi nggak kita paksa mereka harus jadi kayak mesin pencari uang juga, nggak kayak gitu. Karena mereka juga manusia yang perlu healing lah kalau anak muda bilangnya sekarang ya. Gitu Kang Obet intinya. Jadi tidak bisa ya karyawan itu acuh terus. Iya. Ada saatnya juga kita harus memahami mereka ya. Lebih ke arah leadership ya. Iya. Leadership Iya, betul. Bagaimana kita bisa menyesuaikan supaya mungkin karyawan kita nggak bete. Iya. Kita harus pikirin. Iya. Karena karyawan kan karakternya beda-beda ya. Kita harus bicara sama karyawan A, karyawan B, karyawan C pasti harus dibedain biar bisa masuk ke mereka. Nah, untuk Kopi Om Don sendiri udah ada berapa cabang, Dik? Om Jo? Belum ada cabang. Baru di sini aja. Baru sini aja. Nah, rencana mungkin Rencana itu harus ada.
Harus ada ya. Harus ada. Tapi langkah pertama ini kita belum mau pikir cabang dulu, tapi masih mau pikir membesar ini dulu. Karena aku berpikir untuk apa kita susah-susah bikin cabang kalau di sininya di induknya ini aku belum Harus survive dulu ya. harus mantap dulu di sini. Karena kan nanti kuncinya di sini. Iya. Di sini akan membackup semua cabang-cabang itu. Betul. Kalau pusatnya saya belum bisa pastikan ini settle banget gitu ya, saya belum berani. Kecuali buka cabang dengan nama lain ya. Jadi nggak ada bawa-bawa sininya gitu loh. Nah itu kan kalau yang ini tiba-tiba ada sesuatu, kan nggak ngerusak nama ini. Iya. Paling mungkin penambahannya ini Kang Obet ya, dari Kopi Om Don sendiri memperbanyak kegiatan yang bisa dilakukan di sekitar Kopi Om Don. Kan posisinya di teras ya, di terasnya Om Don. Jadi kayak kita punya lapangan futsal, futsal ya, basket 3x3, terus ya di situ kalau mau pakai silakan buat apa aja bisa. Ada ruangan meeting juga gitu. Jadi memperbanyak fasilitas yang mereka bisa lakukan di Kopi Om Di sini. gitu Kang. Ruang meeting bisa dipakai Kuat untuk ya. 20 orang. Pelatihan udah pernah di sini. Ya. Pelatihan juri marching band se-Indonesia dan ada satu peserta dari Malaysia juga ikut. Jadi walau mereka ada sekitar 16 orang waktu itu walaupun kecil ya. Yeah. Cuma impact untuk membawa nama Kopi Om Don kemana-mana tuh lumayan Kang Obet ya. Jadi untuk di media sosial salah satunya itu yang kita bisa lakukan sekarang ini angkat. Jadi mendatangkan orang ke kita tanpa harus bayar influencer ya atau bayar selebgram dan lain-lain. Mempererat silaturahmi dengan klien yang hadir itu sih. Jadi komunitas ada di sana, di sini aja tempat kumpulnya di sini aja. Ini suatu keberhasilan kalau menurut saya ini ilmu marketingnya. Udah marketing S3 nih kan. Karena udah berhasil, kamu saya udah berhasil. Customer yang pada berkunjung ke sini, mereka udah bisa mereferensikan teman-teman. Iya, betul. Di samping mungkin karyawannya ramah-ramah, tempatnya juga enak, terus selalu diinovasi, disuguhkan dengan hal-hal baru. Iya, betul. Ada tempat meeting, Ya. ada tempat buat olahraganya. Ya. Jadi Biasa. pembedaan di Kopi Om Don mungkin itu kayaknya ya, bagaimana kita kedekatan owner sama customer yang hadir sih, lebih gitu Kang Obet ini. Kayaknya nggak ada di tempat lain ya. Kalau mereka datang di tempat lainnya ketemunya karyawan, having fun, selesai. Tapi kalau di sini ya bisa ngobrol-ngobrol lah sama ownernya. Apapun yang Anda mau ngobrolin silahkan gitu. Selama ownernya belum ngantuk, monggo silahkan datang gitu sih Kang Obet. Bisa sampai jam Selama kita ada waktu. Close jam 10, closingnya jam 10, last ordernya jam 9. Tentu saya jadi kayak ngomong SOP ya. Cuma kadang-kadang ada teman-teman kita yang datangnya tuh udah jam 9, ya mau nggak mau kita juga ya ikutan ngobrol sama mereka ya. Itu sih Kak Obet ini. Jadi mereka berkunjung ke Kopi Om Don itu ada rasanya. Ada yang dilihat, ada yang dicium, ada yang diminum, dan ada yang dia rasain dengan tadi itu. Ownernya gampang dicari ya. Ownernya gampang dicari. Nggak susah. Oke, Om John sama Mbak Nancy. Kita kan di update ini adalah mengedukasi juga teman-teman yang milenial maupun generasi Z. Ini kan bisnis bidang F&B ya. Oke. Kemudian apa sih motivasi buat anak muda khususnya yang ingin memulai bisnis ini di F&B ini, khususnya kafe ya. Enak-enak. Kiat-kiatnya mungkin bisa dibagikan. Onggo. Kiat-kiatnya. Dulu. Dia filsafatnya luar biasa. Gimana? Enggak.
Sebenarnya kalau dibilang motivasi, saya juga masih memerlukan mentor ya. Saya juga masih belajar. Tapi kalau dibilang Sharing kita lagi sharing, pertama itu kita harus percaya sama diri kita dulu. Kita mau bikin sesuatu apapun jenisnya ya, kita percaya sama diri kita dulu. Kita bertekad dulu bahwa yakini diri kita mau jalan. Setelah itu pahami bahwa bisnis itu bukan untung atau rugi sih sebenarnya. Kalau menurut aku, bisnis itu bagaimana ketika kamu lagi berjalan mencari tujuan itu, kamu nemuin passion kamu. Nemuin passionnya, apa nih passionnya? Entah itu mau kopi kek, mau bikin somai kek. Tentukan passionnya, jalani maksimal. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Resiko di depan itu pasti ada, tapi cari tahu bagaimana kamu maintain resikonya. Itu dia, Kak. Yang aku pikir seperti itu, Kak. Karena kalau mentor, aku masih perlu mentor juga. Jadi kalau tips sedikit kita sharing, ya itulah kira-kira, Kak. Biasa ini. Bisa menjadi daging buat kalau sahabat update yang lagi nonton. Sekarang dari Mbak Nancy. Oke, buat kaum rebahan nih ya. Kaum rebahan. Oh iya, sekarang kaum Buat rebahan. kaum rebahan ya. Jet ya. Memang dibuat seakan-akan mudah di awal, tapi jangan takut untuk melakukan sesuatu. Bangun dari mimpi. Bangun dari mimpi. Apa yang sudah dirancang, laksanakan aja. Setelah tadi kiat-kiat dari Om Jo ya, misalnya sudah kita analisa, udah beli peralatan, udah di riset. Nah terus what next gitu ya? Action, udah lakukan aja. Jangan takut itu akan gagal, atau gagal itu adalah ujian. Di saat kita gagal berarti ada yang lihatnya ke dalam ya. Berarti dari kita masih ada yang kurang. Pada saat kita ketemu di sininya salah, di sini, jadi mentok sana mentok sini, akhirnya tujuannya di sini nih, jalan, mentok, ketemu juga, gitu loh Kang Obed. Dan harus punya visi. Jangan takut, bermimpi itu harus besar, tapi dalam memulai sesuai dengan budget. Itu Kang Obed, ya. Jangan lupa bangun sesuai pagi. Budget. Jangan lupa bangun pagi. Jangan lupa bangun pagi. Harus. Pagi harus. Harus itu. Kenapa? Segala sesuatu yang dimulai lebih awal itu lebih bagus. Kadang-kadang kita keluar jam 6 pagi, ternyata kita udah terlambat. Yang ngantri di lampu merah udah banyak ternyata. Coba bayangin. Jadi bangun pagi lah. Kejar mimpinya. Jangan mimpi terus. Jangan membangun mimpi di atas bantal. Nah, itu dia kata-katanya. Benar. Boleh, nggak apa-apa Kang Obed. Tapi habis itu bangun. Habis dimimpiin, bangun. Lakukan gitu. Just do it. Oke, untuk selanjutnya mungkin apa harapan para owner nih ke depannya untuk Coffee Om Don ini bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi? Apa? Dari owner, harapannya Kopi Om Don itu banyak disinggahi oleh komunitas, khususnya kaum Depok ya. Kita siapin tempat di sini, Anda mau ngapain aja, monggo datang ke Kopi Om Don. Jadi yang mau Anda bikin lomba Mobile Legend, mau bikin competition basket 3x3, atau ada stand up comedian, hadir datang sini. Ngobrol kita di sini, jadiin tempat ngumpul buat komunitas di Depok. Jadi bisa jadi creative hub ke depannya ya buat komunitas Depok dengan budget yang masih pas lah buat orang-orang Depok ya datang ke sini. Jangan lupa kita ada Instagram. Ya, sosial medianya. Sosial medianya Instagram @kopiomdon. KOPIOMDON. Biasanya ada di depan sini nggak? Iya. Ya. Jangan lupa ikuti untuk Instagram @kopiomdon. Ya.
Oke, buat teman-teman yang berada di area Depok dan sekitarnya, apabila teman-teman bosan atau nyari referensi tempat tongkrongan yang enak, nyaman, baik buat pasangan atau buat teman-teman komunitas maupun meeting, ada ruangannya juga. Dan teman-teman yang pecinta olahraga bisa juga, di sini ada fasilitasnya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mampir ke Kopi Om John di Jalan Cempaka, persis depan sekolah Mardi Yuwangan. Oke, cukup sudah bincang-bincang kita di The Update kali ini bersama owner dari Kopi Om John. Makasih banyak. Terima kasih Kang Obed. Dan Ya Kang Obed, thank you ya. sukses selalu ya. Amin. Sama-sama buat Ya. Kang Obed juga. Lebih maju lagi. Amin, Amin. amin. Dan bisa buka cabang, mungkin bisa Jakarta Amin. juga ya. Amin. Amin. Bisa Amin. Jakarta, bisa Sukabumi bisa. Bisa Enggak. saya doakan ya, lebih maju. Dan terima kasih untuk sharing-sharingnya. Terima kasih di sama-sama. video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat teman-teman yang lagi nonton The Update kali ini. Oke, buat yang baru mampir di channel Obed Media Kreatif, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke keluarga, ke pacar, dan komunitas Anda semua. Oke, dengan saya Obed Syam pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.